Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik semua. Oke, saya senang banget masuk kelas B ini karena teman-teman di sini nggak ada yang namanya telat masuk gitu ya. Suatu apresiasi buat kita semua. Silakan tepuk tangan. Oke, hari ini kita masuk lagi ke mata kuliah teknik pertanian berkelanjutan gitu ya. Untuk bahasan hari ini saya akan menyampaikan terkait pertanian organik. Nah, untuk materi hari ini kita akan bahas 3 pokok penting terkait pertanian organik. Capaian yang teman-teman akan dapatkan untuk hari ini, yang pertama, teman-teman itu akan memahami terkait apa sebenarnya pertanian organik itu, gitu ya. Selanjutnya, poin yang kedua, teman-teman juga nanti tujuannya bisa mengetahui tujuan dan manfaat dari pertanian organik, gitu ya. Dan yang terakhir, teman-teman bisa memahami atau mengetahui prinsip-prinsip dasar dari pertanian organik itu. Gitu. Sebelumnya saya mau tanya di sini, di sekitar pemukimannya masih banyak lahan kosong nggak? Masih ya? Atau ada yang tinggalnya di perumahan gitu, terlalu sempit? Ada juga ya? Oke. Untuk lahan kosongnya milik pribadi atau milik tetangga? Tetangga, ada yang punya tetangga ya, ada yang punya milik pribadi. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, lahan kosong atau lahan yang tidak terpakai di Provinsi Kalimantan Barat ini masih cukup luas ya, cukup banyak ya, gitu. Oke, kalau teman-teman melihat kata pertanian organik, ada yang tergambar nggak di pikirannya terkait pertanian organik? Siapa yang bilang ada tadi? Apa coba abangnya? Pertanian yang menggunakan bahan-bahan alami, alami tanpa bahan kimia dan pestisida. Oke, sudah betul. Ada lagi yang punya pendapat lain? Sama. Atau ada yang pernah makan sayur atau buah organik? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum ya? Siapa yang bilang pernah tadi selain abangnya? Oke, ini abangnya dulu. Mungkin ada perbedaan nggak, Bang? Sayur atau buah organik itu rasanya beda nggak sama yang ditanam dengan sistem konvensional? Apa, Bang, perbedaannya? Ya, itu kalau misalnya sayuran yang ditanam secara organik itu dia rasanya lebih segar ya. Terus ada lagi nggak? Lebih enak ya. Oke, sayurnya apa atau buahnya apa? Sawi ya. Oke, sawi ya. Oke, ada lagi yang lain yang pernah makan sayur organik atau buah organik? Ya, abangnya. Pernah makan apa? Sayur bayam. Oke, rasanya apa? Ada yang beda nggak? Nggak ada, cuman sayurnya lebih segar. Lebih segar, lebih enak ya. Oke, untuk ketahanannya mungkin ada teman-teman yang punya pendapat lain. Sayur organik itu lebih tahan nggak daripada sayur konvensional kalau disimpan? Lebih tahan ya. Oke, betul. Oke ya. Jadi bisa saya simpulkan teman-teman di sini sedikit banyak udah tahu ya gambaran apa sistem pertanian organik dan hasilnya gitu ya, produk dari pertanian organik itu ya. Oke. Nah, di slide ini saya punya 2 gambar besar yang mungkin sangat kontras gitu ya. Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Tadi laki-laki semua ya, saya mau perempuan deh satu. Oke, yang mana ya?
Kakaknya? Ya, silakan yang bisa kakaknya sampaikan yang mungkin tergambar dari benak kakaknya terkait yang gambar nomor 1 aja dulu. Satu aja dulu, nanti yang nomor 2 yang lain. Oke, kalau dari gambar bapaknya sedang ngapain kira-kira? Pupuk kompos ya. Oke. Oke, yang nomor 2 saya mau perempuan lagi deh. Kakaknya yang di belakang abangnya. Ayah, yang lagi gini. Boleh diceritain nggak gambar nomor 2 itu sedang ngapain bapaknya? Nyemprot pestisida ya. Oke, ya. Keduanya menyampaikan pendapat yang saya rasa betul ya. Ini saya sempurnakan lagi, kalau untuk gambar yang nomor 1 kelihatan perbedaan warnanya ya. Ini apa namanya yang bapaknya keluarkan sama yang bawahnya, berarti ini bisa kita simpulkan ini pupuk kompos ya. Bapaknya sedang mengeluarkan pupuk kompos dari karung. Nah, sedangkan yang nomor 2 ini bapaknya sedang menyemprot pestisida di lahan sawah ya, tanaman padi ya. Nah, di sini saya tampilkan 2 foto yang cukup kontras. Satunya memakai pupuk kompos, pupuk organik, sedangkan yang sebelah, yang gambar nomor 2 ini menggunakan pestisida sintetis ya, bahan kimia ya. Nah, saya mau tanya, mungkin teman-teman udah tahu atau mungkin sedikit pengetahuan ya terkait sarana dari pertanian organik selain kompos, selain pupuk organik, ada yang lain? Pupuk apa lagi selain kompos? Ekoenzim, betul. Terus ada lagi yang lain? Sarana pertanian organik selain kompos? Ada lagi? Pupuk kan? Pupuk kandang ya, pupuk hijau juga ya, betul ya. Terus juga mungkin teman-teman ada yang pernah dengar juga biourin. Nah, itu juga salah satu dari sarana pertanian organik ya, gitu. Oke. Nah, di sini saya akan bahas terkait penggunaan input kimia. Apa sih dampaknya itu? Yang pertama, tanah bisa mengeras dan memadat gitu. Karena penggunaan bahan kimia yang terus-menerus, sehingga bahan organik di dalam tanah itu semakin berkurang, semakin sedikit. Jadi tanahnya itu semakin memadat, sehingga pori di tanah itu semakin berkurang, sehingga tanahnya itu tidak sehat ya untuk ditanami, akan sulit untuk berproduksi ya. Nah, selain itu mikroorganisme di dalam tanah itu juga teracuni, sehingga bisa dikatakan mikroorganismenya itu mati di situ, karena tanahnya itu terlalu padat ya, sehingga oksigennya itu tidak masuk ke dalam tanah, yang menyebabkan mikroorganismenya itu tidak bisa bernapas dan mati selanjutnya. Yang lain, tanah mudah kering atau retak-retak. Mungkin teman-teman di sini pernah lihat sawah yang kalau dia kering itu pecah ya, pernah ya.
Namun ketika penanaman gitu ya, ketika dialiri gembur lagi kayak apa namanya, siap untuk ditanami gitu ya, tapi ketika kering itu pecah. Nah, itu salah satu faktornya itu karena penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus. Ketika kering, tidak ada air di sawah itu, tanahnya itu semakin lama semakin pecah gitu ya, terbuka ketika kemarau gitu ya. Dan kesuburan tanahnya menurun, itu karena mikroorganismenya tadi itu hilang, mati gitu ya, tidak bisa hidup pada tanah yang selalu terpapar dari pupuk kimia. Nah, karena tanahnya itu tidak baik untuk ditanami, tidak subur lagi, sehingga produktivitasnya itu menurun. Jadi ketika biasanya tanam padi dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan 3 ton, lambat laun hasilnya itu bisa semakin menurun, bisa hanya mendapatkan 1 ton per hektar. Itulah penyebab dari pupuk kimia yang digunakan terus-menerus ya. Dan keseimbangan alam juga pasti terganggu. Oke. Nah, saya kategorikan ke beberapa poin ya untuk pertanian organik ini. Yang pertama, ramah lingkungan. Karena input atau pupuk atau pestisida yang digunakan itu bersifat organik, tidak menggunakan kimia sintetis. Jadi praktik pertanian yang kita lakukan itu ramah lingkungan, baik itu dari produk yang dihasilkan, selain itu juga petaninya lebih sehat karena tidak terpapar dari bahan-bahan kimia, dan juga lingkungannya itu sehat. Jadi musuh alami dari hama-hamanya itu bisa memangsa dari hamanya itu sendiri. Jadi tidak perlu untuk pestisida kimia yang melakukannya. Jadi bisa ada peran dari musuh alaminya. Yang kedua, pertanian organik itu tanpa input bahan kimia sintetis. Jadi sangat diminimkan ya untuk penggunaan bahan kimia sintetis ini. Selanjutnya, kesehatan tanah dan air yang berkelanjutan. Jadi dengan penggunaan sistem dari pertanian organik ini, tanah dan airnya itu lebih sehat karena tidak ada residu dari baik itu pupuk atau pestisida kimia ya. Pengendalian OPT tadi yang saya sampaikan bahwa dengan sistem pertanian organik ini musuh alaminya bisa memangsa dari hama-hama tanamannya tanpa penggunaan dari pestisida sintetis ya. Dan biodiversitas, artinya dengan adanya itu rantai dari hewannya itu, hewan hama dan musuh alaminya itu tidak terputus gitu ya. Jadi tidak sampai ada peledakan hama atau resistensi hama dan penyakit gitu ya. Nah, ini pertanian organik dalam arti luas merupakan sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami. Jadi sangat menghindari dari penggunaan bahan-bahan kimia ya dalam praktiknya. Atau membatasi penggunaan bahan kimia sintetis. Nah, tujuannya itu apa? Untuk kesehatan, baik itu produk hasil pangannya atau kesehatan lingkungan manusia dan hewannya gitu ya. Jadi banyak keuntungan dari sistem
pertanian organik ini. Oke, ini kita skip aja ya. Nah, ini poin kedua dari capaian pembelajaran hari ini ya. Teman-teman bisa mengetahui tujuan dan manfaat dari pertanian organik. Tujuannya untuk kesehatan, baik itu dari segi manusianya, lingkungannya, hewan juga, dan tanaman. Tapi tidak hanya untuk kesehatan, gitu ya. Ternyata produksi baik itu kualitas dari produknya dan kuantitasnya, jumlahnya itu semakin meningkat. Itu tujuan lainnya selain kesehatan, juga untuk kesejahteraan si petaninya gitu ya, karena produknya itu kualitasnya menjadi lebih baik dan kuantitasnya, jumlahnya itu semakin lebih tinggi ya. Nah, untuk perbandingan, selain keunggulan, pasti ada juga kelemahan dari sistem pertanian organik ini, gitu ya. Tadi yang saya sampaikan sepertinya hanya baik-baiknya, keunggulannya saja ya. Nah, ternyata ada beberapa kelemahan dari sistem pertanian organik ini. Yang pertama, menghadapi persaingan dengan kepentingan lain dalam memperoleh sisa pertanaman dan limbah organik. Nah, mungkin kalau kompos ya bisa dibuat dari sisa-sisa tanaman ya, sisa-sisa sayur atau buah. Mungkin dalam aspek lain mereka membutuhkan dari sisa-sisa itu gitu ya, atau penggunaan dedak dalam campuran kompos. Nah, bidang pertanian itu membutuhkan itu, tapi bidang lain membutuhkan juga, seperti peternakan gitu ya, untuk pakan unggasnya ya, menggunakan dedak atau sisa-sisa sayuran. Nah, itu terjadi persaingan. Jadi tidak hanya bidang pertanian, tapi peternakan juga membutuhkannya gitu. Nah, itu salah satu kelemahan dari sistem pertanian organik ini. Yang kedua, hasil produksi pertanian organik lebih sedikit jika dibandingkan dengan pertanian organik. Mungkin lebih terlihat pada masa awal-awal penggunaan sistem pertanian organik ini ya. Hasilnya pasti jauh lebih rendah daripada sistem konvensional. Tapi untuk keberlanjutan jangka panjang dia lebih baik gitu ya. Selanjutnya, pengendalian jasad pengganggu secara hayati masih kurang efektif jika dibandingkan dengan penggunaan pestisida kimia. Memang pengaruhnya itu terlihat tidak signifikan. Misal kita menggunakan biopestisida gitu ya. Pengaruhnya itu bisa terlihat beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, tidak langsung seperti kita menggunakan pestisida kimia gitu ya. Itu salah satu juga kelemahan dari sistem ini. Dan terbatasnya informasi tentang pertanian organik. Masyarakat kita masih kurang aware ya, kurang sadar akan pentingnya mengkonsumsi sayuran atau buah-buah organik. Karena mereka banyak yang lebih ingin mendapatkan produk tuh yang lebih murah gitu ya. Untuk kesehatannya mungkin sedikit dikesampingkan. Untuk pertanian organik ini biasanya menyasar untuk masyarakat menengah ke atas, karena harganya juga lumayan lebih mahal ya daripada produk dari sistem pertanian yang konvensional. Oke, waktunya sedikit lagi ya, saya sampaikan sedikit lagi materinya. Selanjutnya, prinsip pertanian organik ada 4. Prinsip kesehatan, prinsip ekologi, prinsip keadilan, dan
prinsip perlindungan. Kita bedah satu-satu ya. Nah, apa maksudnya dari prinsip kesehatan tadi? Harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Nah, jadi kesehatan ini menyeluruh ya, holistik. Tidak hanya lingkungannya saja, manusianya juga dibuat menjadi lebih sehat, tanamannya juga, dan hewannya gitu ya. Selanjutnya prinsip ekologi. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Nah, di sini daur ulang maksudnya sisa limbah-limbah, baik itu pertanian atau peternakan. Bisa itu pupuk kandang atau sisa limbah pertanian, limbah-limbah sayur, gitu ya, yang diulang atau di recycle menjadi pupuk organik, pupuk kompos, atau pupuk kandang tadi ya. Prinsip keadilan. Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait lingkungan, kesempatan hidup bersama. Nah, tadi ada kaitannya dengan prinsip yang pertama ya, prinsip kesehatan tadi itu. Jadi keadilan untuk seluruh baik itu manusianya, hewannya, bahkan sampai tanamannya ya. Dan yang terakhir, prinsip perlindungan, melindungi kesehatan dan kesejahteraan makhluk hidup dan lingkungan. Jadi keempat prinsip ini saling berkaitan ya untuk membentuk dari sistem pertanian organik ini. Oke, saya rasa teman-teman udah punya gambaran ya terkait pertanian organik ini. Nah, saya minta tolong teman-teman isi asesmen singkat ini hanya sedikit, hanya 5 soal. Dan saya rasa itu soalnya cukup mudah ya. Semoga teman-teman mendapatkan nilai 100 semua ya. Silakan diisi. Jadi satu soal itu bobotnya 20 poin. Langsung bisa lihat skornya nanti ya. Ayo isi. Nggak bisa. Bisa kok. Atau minta link dari temannya ya. Minta tolong kirim link ke temannya ya. Bisa lewat link. Hah? Oh iya kah? Bisa nggak? Bisa ya? Ada yang udah sampai skor? Coba minta kirim link dari temennya coba. Soalnya pada bisa. Nggak, ini nggak masuk nilai mata kuliah kalian kok. Enggak. Tapi kalau 100 lebih baik. Ada yang betul semua? Ada yang salah semua? Kalau salah semua berarti tadi ngantuk. Coba 100 ya. Oke. Ini. Ya. 100 ya. Oke. Udah semua?
Easy ya. Kenapa ya? Udah dikirim minta link dari temennya belum? Coba. Minta tolong Bang kirimnya temennya Bang. Ya, 300. Kenapa? Yang Samuel yang mana ya? Kok tunjuk-tunjukkan yang mana? Oh. CO-nya ya, ketua kelasnya ya. Kenapa? Udah semua? Iya. Udah semua? Udah ya. Oke, berapa aja skornya? Kenapa ya? Udah, nggak apa-apa. 100. Ada yang di bawah 100? Ada ya. Ya nggak apa-apa. Oh ya, ulang. Yang 100 angkat tangan. Yang 80? 60? 40? 20? Atau salah semua? Oke. Ada yang salah semua. Berarti tadi ngantuk ya? Ah? Udah nggak apa-apa. Oke. Terakhir saya minta tolong bantuannya 1 orang aja untuk menyimpulkan materi hari ini. Siapa ya? Yang acak aja ya. Ketua kelas. Ya udah, ketua kelas. Coba. Jadi apa itu pertanian organik? Boleh. Sistem produksi atau pertanian holistik dan berkelanjutan yang mengoptimalkan kesehatan agroekosistem. Oke, udah betul ya. Terima kasih untuk Samuel. Kasih tepuk tangan. Oke, bisa saya simpulkan teman-teman udah sedikit banyak paham ya terkait materi hari ini yang saya sampaikan. Oke, terakhir penutup dari saya, jadi belajar itu ibarat membandingkan besi dan kapas yang kalian turunkan dari atas gedung ya. Mana yang lebih duluan sampai? Besi ya. Jadi kalau kita itu malas belajar atau tidak belajar, kita itu ibarat kapas. Kita mengikuti kemana arah angin, tidak mempunyai prinsip hidup yang jelas. Kalau kita itu rajin atau giat belajar, kita itu ibarat besi yang diturunkan dari gedung. Jadi kita itu punya pendirian, tidak ikut terombang-ambing dari omongan orang lain gitu ya. Kita punya pendirian yang teguh. Oke. Oh ya, ini baru turun. Oke, terima kasih untuk teman-teman hari ini. Materinya semoga sampai dan punya manfaat untuk kedepannya ya. Baik. Saya tutup materi atau perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.